筋肉量を増やすのです。作ればいいのです。こんなのたまりもノッカ攻撃系。チャンネル登 Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kenkadoku Gaku yang sekarang udah nyampe ke episode kelima. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Scene diawali dengan memperlihatkan Ji Hyuk yang mengucapkan selamat pada Rumi atas pencapaian 100.000 subscribernya. Bodohnya si Rumi malah minta traktir, anjir. Malah kebalik dah tuh. Ji Hyuk yang udah rindu sama Hobin karena dia udah sebulan gak masuk sekolah. Sebagai sahabat, Ji Hyuk turut prihatin atas kejadian yang telah menimpa Hobin, termasuk juga pada dirinya sendiri. Rumi yang bertanya, bukankah Ji Hyuk itu berteman dengan Hobin? Anehnya di sini Ji Hyuk ini malah bilang jika dirinya itu tidak berteman dengan Hobin. Parahnya ia malah mendaftarkan diri untuk menjadi produser Rumi. Buset dah. Tak lama Pak Go muncul. Ji Hyuk bilang jika dirinya itu bekerja dengan Hobin karena cuma butuh uangnya. Merasa kesal si Pak Go langsung memukulnya karena ya Ji Hyuk itu dulu telah mengkhianatinya dan sekarang Ji Hyuk mengkhianati Hobin juga. Bahkan Pak Go juga bilang jika dirinya lebih jijik terhadap Ji Hyuk daripada Hobin. Setelah itu Pak Go langsung memulai live streamnya. Nampak Ji Hyuk yang masih terkapar dengan dikerumuni oleh banyak siswa. Di tengah Ji Hyuk yang meratapi nasib burunya, di sisi lain Pak Go udah mulai melakukan live stream. Di sini ia menunjukkan Ji Hyuk yang tak berdaya. Ji Hyuk pun bingung karena padahal Pak Go yang memulai masalah dan pernah terjerumus sampai bawah. Tapi anehnya penontonnya itu malah menerima kembali kepribadiannya yang seperti itu. Bahkan di sini mereka udah mencapai 900k subscriber. Buset, Ji Hyuk pun tak paham karena gaya baru Pak Go itu malah membuatnya semakin naik daun. Sedangkan subscriber viral hit milik Hobin terus menurun. Ya itu karena Hobin yang menghilang tak kemana dah. Tapi masih ada banyak penonton yang mengharap Hobin kembali. Pak Go yang mencari ide untuk merayakan 1 juta subscribernya. Di sini ia lalu meminta Ji Hyuk untuk segera membawa Hobin besok ke sekolah. Jika Ji Hyuk berhasil melakukannya, maka Pak Go akan menjadikan Ji Hyuk kameramennya lagi. Bodohnya, merasa itu adalah kesempatan, si Ji Hyuk ini malah menganggupi hal tersebut, guys. Scene lalu pindah ke rumah sakit. Nampak mama Hobin yang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Ji Hyuk. Dia bertanya di mana Hobin sekarang. Ji Hyuk bertanya alamat rumahnya karena dirinya harus membawa Hobin ke sekolah. Menyadari jika anaknya itu tidak masuk sekolah, meski si Ji Hyuk ini emang rada-rada tega gitu, tapi ia tak mengatakan tujuan sebenarnya pada mama Hobin. Dia cuma meminta alamatnya doang. Dan pada akhirnya Ji Hyuk pun berhasil mendapatkan alamat rumah Hobin. Tapi di keesokan harinya Ji Hyuk malah babak belur lagi karena Ji Hyuk tidak langsung membawa Hobin ke sekolah. Akibatnya Pak Go jadi bahan ejekan netizennya lagi. Bahkan giveaway uangnya sebesar 50.000 yen jadi gagal. Di sini Ji Hyuk malah melarang Hobin datang ke sekolah. Dia bilang dalam live Pak Go yang mana Pak Go akan mendapat 50.000 yen jika dia bisa menghajar Hobin. Jadi bingung gua, guys. Awalnya Ji Hyuk berniat mengkhianati Hobin, tapi sekarang malah berubah. Dan ternyata pada saat Ji Hyuk hendak pergi dari rumah sakit kemarin, mama Hobin bertanya apakah Ji Hyuk itu adalah teman sekelas Hobin. Ji Hyuk pun membenarkannya. Mendengar itu mama Hobin pun senang karena ternyata Hobin selalu menceritakan Ji Hyuk pada ibunya. Hobin bilang jika dia mendapatkan teman pertamanya di kelas, yaitu Ji Hyuk. Hobin juga bilang jika sekarang di sekolahnya terasa lebih senang berkat teman barunya. Nah, dengan mendengar itu Ji Hyuk benar-benar terkejut karena meski dirinya hendak mengkhianati Hobin, tapi Hobin masih menganggap dirinya sebagai teman. Karena itulah kenapa dirinya berubah pikiran. Dalam live-nya Pak Go
bilang apakah Hobin akan meninggalkan temannya begitu saja. Pak Go menantang Hobin agar dia datang ke sekolah, dan ya, scene ini kembali menyambung dari episode sebelumnya yang mana Hobin menonton live tersebut dan melihat Ji-hyuk yang tersiksa. Di sini Ji-hyuk tetap melarang Hobin ke sekolah, tapi ternyata babang Hobin udah ada di belakangnya, guys. Hobin menyuruh Ji-hyuk untuk memulai live stream. Melihat itu Rumi nampak terkejut. Ji-hyuk juga bilang jika Hobin itu bodoh karena padahal dirinya sudah menyuruhnya agar tidak datang ke sekolah. Tapi di sini Hobin dengan pede menyuruh Ji-hyuk untuk merekamnya di angle yang pas. Ji-hyuk pun bingung karena Hobin malah jadi sok ranger. Kocaknya Hobin malah menunjukkan sebuah catatan pada penontonnya dan juga Ji-hyuk. Entahlah apa maksudnya itu. Mana ada yang salah tulisannya lagi. Di sini tanpa banyak bacot, Pak Go langsung memukul Hobin, tapi Hobin menangkis pukulannya menggunakan kepala. Hobin nampak melakukan gerakan badan layaknya seorang petinju. Pak Go yang merasa jika Hobin itu cuma bisa menggunakan teknik yang sama. Pak Go nampak kembali memukul Hobin, tapi scene malah flashback ke 1 bulan yang lalu, di mana itu saat babang Hobin dalam tahap memperkembangkan diri selama 1 bulan. Setelah mengetahui bahwa menerima pukulan tanpa rasa sakit itu bisa di counter dengan uppercut, dan hanya orang bodoh yang cuma menggunakan teknik yang sama berkali-kali, dan ya Hobin merasa dirinya lah orang bodoh tersebut. Cuma karena satu hal yang dirinya pelajari bisa mempan sekali, dirinya terlalu congkak dan percaya diri. Akibatnya Hobin malah mempermalukan dirinya di hadapan Bomi. Dirinya bingung bagaimana cara menghadapi Pak Go sekarang. Hobin jadi bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan, termasuk dengan YouTube-nya. Setelah diajar habis-habisan oleh Pak Go, dirinya jadi malu untuk menunjukkan wajahnya kembali pada publik. Di sisi lain, jika dirinya tak mengupload video, maka akan kembali kesulitan untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Di tengah keterpurukannya, di sini dia nampak kembali bangkit dan hendak menonton kembali video tutorial cara baku hantam. Dan kali ini Samdak memberikan tutorial cara melawan dan mengalahkan orang biasa. Mempelajari cara menerima serangan tanpa rasa sakit itu cuma permulaan aja, dan inilah start yang sebenarnya. Untuk mempelajari teknik yang akan diajarkan Samdak kali ini, Hobin harus fokus mempelajarinya kurang lebih selama 1 bulan. Samdak ngejelasin jika ada 3 esensi petarung, yaitu pertama adalah tubuh. Beban tubuh adalah faktor utama saat bertarung, jadi harus memakan protein berkualitas tinggi untuk meningkatkan massa otot. Di sini Hobin langsung membuat jus dari bermacam-macam buah dan sayur yang mengandung protein. Tapi di sini setelah jus itu jadi dan Hobin langsung meminumnya, dia malah muntah, anjir. Hobin merasa itu bukan makanan manusia, bahkan lebih baik dia mati daripada meminumnya. Dan secara kebetulan Samdak bilang jika di zaman sekarang ada yang namanya protein shake, jadi dia menyarankan untuk meminum itu aja. Terus esensi penting yang kedua adalah tekad, karena tanpa tekad mereka tak akan bisa membangun tubuh, tapi ya nggak sampai berlebihan juga. Dan yang terakhir adalah stamina. Samdak menyarankan agar Hobin langsung ke kolam renang, karena dengan berenang adalah olahraga yang paling efektif untuk membangun stamina tubuh. Bukannya ke kolam renang, si Hobin ini malah pergi ke tempat pemandian, guys. Buset. Samdak berkata jika tak akan ada perubahan dramatis dari tubuh atau stamina hanya dalam sebulan. Mendengar itu Hobin malah terkejut. Menurut Samdak itu sama seperti di game, di mana bahkan seorang pro player pun tak akan bisa menang tanpa equipment yang benar. Dalam pertarungan asli mereka butuh senjata yang bernama teknik. Merasa jika Samdak akan mengajarinya teknik terkuat, Samdak bertanya dari banyaknya jenis bela diri, mana yang paling cocok untuk berkelahian. Dulu pernah ada seorang reporter yang bertanya pada seorang champion bela diri. Pertanyaan itu, jika dia adalah anak kecil yang lemah dan dibully, bela diri mana yang ingin kau ketahui? Si reporter yang bilang boxing dengan jab dan strike punch-nya. Tapi menurut sang champion yang kayaknya itu adalah Mike Tyson, itu adalah pemikiran amatir yang tak tahu apapun tentang bela diri. Yang mana menurut sang champions ini yang paling penting adalah one skill, not boxing.
Nah, kali ini Samdak akan menguak rahasia itu sekarang. Pertama, buka kaki selebar dengan bahu, letakkan kaki di tanah lalu putarkan, letakkan seluruh bebannya di kaki itu, lemaskan kaki yang satunya dan putar tubuhnya seolah berbalik ke belakang. Nah, Shin lalu kembali ke adu mekanik antara Hobin vs Pak Go, yang mana di sini Hobin langsung mempraktekkan apa yang telah dirinya pelajari. Nah, gerakan yang dipilih Mike Tyson itu adalah low kick. Jadi Samdak bilang jika mereka harus melatih low kick itu 10.000 kali dalam sebulan. Semakin sering berlatih maka hasilnya juga akan semakin terlihat. Merasa jika semua kerja kerasnya tak sia-sia, tapi di sini Pak Go nampak tertawa tanpa merasa sakit. Pak Go bilang jika seharusnya low kick itu incarannya adalah paha. Namun seseorang kembali berkomentar yang mana itu adalah Monsung. Netizen Hobin pun nampak beradu bacot. Ternyata di dalam kelas itu ada Babang Monsung yang lagi nonton live Hobin, yang mana menurut Monsung, Hobin itu sengaja mengincarnya itu adalah low kick style MMA, low kick yang ditingkatkan sampai maksimal dan berganti nama menjadi calf kick. Efeknya itu sangat luar biasa meski dipakai oleh amatir sekalipun. Tak seperti low kick kuno yang efeknya bertambah seiring waktu, calf kick bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Bahkan menurut Monsung, pertarung profesional bisa sempoyongan dalam satu ronde kalau kena. Di sini Monsung udah tahu jika Hobin akan menggunakan itu, namun di sini Pak Go nampak hendak menyerang balik Hobin. Di sini Hobin pun lari karena itu juga merupakan tutorial yang diajarkan oleh Samdak. Di sini Hobin harus menjaga jarak karena jika dirinya tertangkap maka dirinya akan babak belur seperti sebelumnya. Nah, saat ada kesempatan di sini Hobin nampak kembali menggunakan calf kick, tapi di sini Monsung merasa ada yang janggal. Dia bingung kenapa Hobin tidak langsung lanjut ke teknik selanjutnya. Monsung merasa jika Hobin itu menyembunyikan teknik sampai ada kesempatan. Ketika Hobin kembali menggunakan calf kick dan akhirnya Pak Go udah terbiasa. Di sini mereka terus adu jotos hingga akhirnya Baban Hobin menggunakan jurus terbarunya. Singkat cerita, setelah Hobin berhasil mengalahkan Pak Go, di sini Monsung bilang jika Hobin itu sangat hebat. Monsung juga memegang pundak Hobin dan menyuruhnya agar tak usah menangis lagi. Dan ya, dengan berteriak sangat kencang, Hobin bilang agar penontonnya jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan sejak saat itu Pak Go bolos sekolah. Hobin yang merasa jika Pak Go takut padanya, tapi dirinya itu tak menganggap itu sebagai kemenangannya. Hasil latihan yang ia lakukan hanya sebatas pukulan ke wajah yang mengandalkan keberuntungan. Setelah beberapa hari, channel Pak Go mulai menurun, bahkan hampir kena banned. Subscriber Pak Go beralih ke channel Hobin hingga akhirnya Hobin mendapat silver play button. Dia berhasil mendapat 150k subscriber. Terus Hobin memberikan baju baru pada ibunya. Ibunya bilang jika teman kelas Hobin berkunjung padanya tempo hari. Hobin yang bingung siapa orang itu. Nampak Ji-hyuk yang berada di depan pintu kamar ibu Hobin. Dia kayak berniat memberikan oleh-oleh. Tapi ternyata teman yang dimaksud oleh Hobin itu bukan Ji-hyuk, tapi Monsung, jir. Dan yap, situlah akhir dari anime Kenkadoku Gaku episode kelima. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.